Guys, selamat hari baru lagi. Kali ini kita mau buat konten tentang kasih makan kura-kura ya. Kita kasih makan kura-kura kita dan juga kura-kura Brazil ya. Sambil kasih makan, saya akan kasih tips untuk pemeliharaan kura-kura Brazil baby atau pemeliharaan kura-kura anakan ya. Mungkin banyak temen juga yang pernah pelihara terus katanya cepat mati gitu kura-kuranya. Saya puji Tuhan sih sukses, bukan sukses tapi maksud saya berhasil lah ya kura-kura yang saya pelihara, kecuali bulus ya, dan pernah saya pelihara damer ya yang gagal juga. Tapi untuk kura-kura Brazil sebagai permulaan lumayan bisa nih. Ini yang setahun lalu masih sekecil yang di sebelah sana, sekarang udah cukup besar. Dan saya buat tips pertama adalah jangan terlalu sering dihandle ya, jangan terlalu sering dipegang-pegang, karena kalau dipegang-pegang tuh dia bisa stres dan akhirnya dia jadi malas makan dan sebagainya. Nah, tips yang kedua tentang makan nih. Dulu saya pernah punya ponakan, kita pelihara ini kura-kura seperti ini dan nggak lama mati ya. Satu, sering dipegang-pegang, dimainin. Yang kedua juga nggak mau makan. Dan ketika saya baru datang dulu membawa yang ini tahun lalu, mereka juga saya takut juga mereka malas makan atau mogok makan. Tapi saya punya tips jitu ya, yaitu memberi makannya bukan pakai pelet tapi pakai makanan yang amis ya, daging-dagingan langsung ya. Dan ini dia guys, saya sudah siapkan daging ayam ya. Ini bukannya so hebat ya, sekarang orang lagi pada susah makan, malah kita kasih makan ayam ke orang ke kura-kura, padahal orang banyak yang nggak makan. Misalnya nanti ada omongan begitu. Terus ini ayamnya udah afkir ya, ini ayam afkir, dalam arti tadinya kita memang mau buat konsumsi, ternyata nggak terkonsumsi lah istilahnya, dan ternyata udah disimpan di kulkas dan cukup lama dan kayaknya udah nggak layak makan lagi, jadi kita kasih buat kura-kura ya. Nah, satu itu jadi tadi ada yang tanya juga temen, gimana cara ngasih makannya. Kalau saya dulu kasih makannya ini guys, ayamnya kita suwir-suwir gini kecil-kecil seukuran kira-kira mulutnya kura-kura ini ya. Nanti coba kita kasih, kalau yang gede-gede bisa saya pastikan udah syukuran nih kalau segini ya. Dan biasanya sih yang gede-gede langsung makan kalau yang Brazil. Nih ya, kita coba kasih ya. Nah, kita coba kasih. Kalau yang Brazil tuh langsung makan. Kalau yang Ambon agak males-malesan biasanya kalau makan ayam. Tapi kalian bisa lihat ya, doyannya mereka makan kalau yang dimakan tuh ayam. Nah, makanya saya ketika dulu pertama baru melihara kasih makannya ayam ya. Wah, mahal banget makannya ayam. Nah, itu dia ya, gak usah pelit. Nah, ada kalanya waktu dulu zaman saya awal melihara, saya kasih makan dari makanan saya sendiri. Misalnya kita makan ya, beli makan siang, atau kalau nekat makanan orang ya, makanan teman kita kerja yang gak dimakan sama dia, ya ambil aja dagingnya sepotek. Misalnya nih paha ayam ya segini, kita ambil segini aja nih, misalnya secubit gini. Ini bisa buat berhari-hari buat anakan kura-kura seperti ini ya. Oke, ini juga yang udah kita kasih makan gini rasanya sih udah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau ditambahin boleh lah ya, kasihan. Tuh. Nah, silakan dimakan. Nah, yang besarnya doyan. Nah, yang kecil coba kita kasih. Semoga doyan juga sih. Biasanya sih kalau diberikan seperti ini dia doyan ya. Nah, tadi saya bilang gak usah pelit-pelit, kasih aja. Nanti pasti
apa namanya, dia kadang-kala cukup lama dulu di situ dibiarin, tapi nanti lama-lama dimakan sama mereka ya. Oke, coba kita kasihkan ya ke kura-kuranya ya, anak-anak kura-kura ini. Nah, mereka masih malu-malu. Kita deketin aja ke tempat-tempatnya. Nah, nanti kalau mereka udah cium, nah itu udah dimakan. Tuh ya, dia udah mulai makan ya. Fokus nih. Nah, dia udah mulai makan tuh. Nah, ini doang yang tidur nih. Kalau yang di sana sih tadi saya udah makan juga tuh. Nah, dia udah mengendus dan dia pasti akan coba makan nanti. Nah, dia lari ke posisi itu. Oh, dilewatin. Tapi segitu juga udah cukup guys. Nah, biar nggak terlalu kotor, ya biarin aja segitu aja juga. Dia sudah cukup makan tuh. Dia udah mau makan. Terus nanti kalau udah begitu gimana? Ya udah biarin ya. Kita biarkan sampai beberapa waktu dan niscaya nanti akan dimakan juga sama mereka. Nih yang ini tidur apa gimana ya? Nggak gubris, nggak mau gubris makanan nih. Malu banget. Tapi mungkin airnya kotor ya guys, tapi biarkan aja ntar dimakanin. Dan ya kalau kita mau ya dibersihin, dibuang air kotornya ya. Kalau udah terlalu kotor kita ganti air. Nah, dan biasanya kalau ini karena tadi saya banyak yang serpi-serpi kayak gini jadi hancur-hancur. Ini tadi karena kita bikin konten ya. Ini kalau ayamnya padat begini, biasanya saya padat begini nih, dicubit secubit 2 cubit. Nah, kasih begini kan cuman jadi satu bongkahan aja, dan biasanya dia akan hilang. Besok pagi pas kita datang melihat lagi pasti ayam-ayamnya sudah hilang karena dimakan sama mereka ya. Nah, jadi tipsnya yang kedua, beri makan yang amis. Untuk kali ini ayam ya saya. Yang tadi saya bilang ayamnya nggak usah mikirin wah budgetnya buat beli ayam berapa. Santai aja, kalian cukup pisahin aja. Kalau kalian makan, pisahin sedikit aja, sedikit dari makanan kalian udah bisa buat ngasih makan kura-kuranya, apalagi kura-kura baby kalian untuk beberapa hari ya. Tuh kalau kita kasih mereka pasti akan bisa makan, bisa dimakan sama dia untuk berhari-hari tuh. Segini aja ya, jumput aja diambil dagingnya udah bisa mereka makan berhari-hari. Nah kalau udah gede ya, kalau kalian ada dikasih ayam ya, kalau nggak ada dikasih pelet ya. Dikasih pelet kan murah meriah. Pelet itu 5.000 sekantong plastik tuh saya beli, udah bisa buat makannya sebulan. Nah kalau yang indukan ya. Nah ini kalau yang ini yang baby ya, kita kasih ke kita kasih ayam. Dia biasanya udah cukup senang ya. Kalau yang ini tidur guys ya, enggak, dia melek, tapi mukanya emang kayak males gitu ya. Tapi dia udah tahu lagi di sorot kamera. Dia berusaha untuk nantangin kita kayaknya ya. Nah yang ketiga tipsnya adalah dijemur ya. Jadi besok pagi tuh, pagi-pagi kalau kita bangun, apalagi sekarang lagi masa sering di rumah kita ya, kalau bangun tidur tuh kura-kura dijemur ya. Bangun pagi jam-jam 8, jam-jam 9 dijemur. Tapi nggak usah dipegang ya. Kalau bisa dijemur sama kandang-kandangnya, tapi kalau nggak bisa ya diambil, dimasukin ke wadah baru dan dijemur ya. Nah, itu ngasih makan kura-kura kita ya. Kalau boleh, kalau mau ambil tuh, ayo silakan dimakan.
yang Brazil pengen rebutan tuh. Kalau rebutan tuh di bawah juga ada tuh, di bawah makan cuy. Jadi jemur, jangan dipegang-pegang, maksudnya jangan sering-sering di handle banget ya. Terus tiap jam kalian pegang-pegang buat kalian mainin, nanti kura-kuranya malah jadi ini. Nah untuk ganti air ya. Nah ini kan habis kita makan, kasih makan apalagi ayam ya. Ayam itu kan memang suka ada minyaknya ya, diganti airnya. Caranya gimana? Ya handle, jadi handle, tapi ya sebentar kan, ambil cuci langsung taruh lagi gitu ya. Walaupun ada minyaknya kayak gini nih ada minyaknya ya, nggak apa-apa, sampai besok pagi begini, nanti dia kita pas jemur kita ganti air. Nah gitu ya. Nah, itu tips dari saya, jemur serajin ganti air, jaga kebersihan ya, kasih makannya yang menarik buat dia lah ya, yang amis-amis, yang masih baby. Kalau udah gede bisa diganti pelet ya. Udah itu aja, 4 tips aja kalian lakukan. Ya jadi nggak rugi melihara kura-kura ya. Melihara kura-kura rugi tuh kalau kita beli terus dia mati ya. Nah satu lagi tips kelima tapi nggak wajib, dikasih temen. Nah kalau beli sekaligus 2 ya, atau kalau udah ada 2 sih tambah 1 lagi nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sendirian dia nggak ada temennya, nggak ada yang syukuran, tapi ya jadi kayak bingung gitu dan akhirnya mati begitu aja ya guys. Itu terjadi sama kura-kura kita dulu yang damer ya, sama yang bulus. Karena bulus kita tidak satukan dengan kura-kura Brazil, tapi ya Brazilnya masih punya teman, dia kayaknya enak ya. Karena dia bukan yang model teritori gitu ya, dia bebas-bebas saja. Ada berapa juga di teman-temannya dia senang ya. Kalau sendirian justru malah kasihan ya. Kalau sendirian kasihan melihat mereka. Oke, itu aja dari saya. Nanti kedepannya kita cerita-cerita lagi tentang kura-kura dan hobi-hobi kita yang lainnya guys. Oh iya, untuk tempatnya dikasih basking ya, tempat untuk naik-naik gitu ya. Kalau masih kecil-kecil, masih juve gini, nggak pakai pasir nggak apa-apa karena belum butuh buat nelor. Tapi nanti kalau dia sudah besar, baru udah indukan, baru kita taruh di kolam dan ada bagian pasirnya, bagian keringnya, dan ada bagian airnya gitu. Karena kura-kura Brazil adalah kura-kura air atau semi akuatik lah ya. Kalau kura-kura Ambon juga sama ya. Kalau kura-kura darat beda, jangan dikasih air dilelepin begini setiap saat, nanti dia malah tenggelam karena dia butuh panas ya. Tapi ya di air mati kedinginan. Oke, itu aja deh tips dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengar tips dari saya tentang pemeliharaan kura-kura Brazil dan kura-kura Ambon juga ya. Udah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye teman-teman, selamat memelihara kura-kura, baik itu baby ataupun yang sudah juve, bahkan yang sudah indukan ya. Oke, ayo silakan dimakan. Belum mau makan, masih malu-malu ya.